Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan pemilu 2024 semakin dekat. 14 Februari 2024 kita akan melakukan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Presiden, DPR, DPRD, Provinsi dan Kabupaten Kota serta Dewan Perwakilan Daerah. Dan sejauh mana kita fokus berbicara hari ini berbicara tentang elektabilitas calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Dan untuk membahas hal tersebut kita telah mengundang dua narasumber yang akan nanti berdialog dan berdiskusi bersama kita. Dan tentu ini adalah narasumber yang tidak asing lagi nih. Pertama telah kita undang ke studio TVRI Jambi Direktur Eksekutif Public Trust Institute, Pak Dr. Pahrudin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Pahrudin. Selamat sore. Sehat Bang ya, salam sejahtera. Sehat Bang ya? Ya sehat semuanya. Sehat, baik. Ya. Kita juga telah mengundang ke studio TVRI Jambi pengamat hukum tata negara yang tentu tidak asing lagi, Bapak Dr. Arfa I. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan juga akan berdiskusi berkaitan dengan elektabilitas calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Baik. Saya ke Bang Pahrudin dulu nih. Bang, sebelum kita terlalu jauh nih bicara elektabilitas, kita bicara dulu nih. Kalau dalam konteks pemilu, ya, secara umum kan orang berbicara tentang adanya proses peralihan kekuasaan. Kalau secara politik memaknai pemilu itu apa sih? Ya, jadi memang sebagai salah satu negara demokrasi ya, kita sudah sepakat konsensus nasional kita menganut sistem demokrasi, di mana dalam sistem demokrasi pergantian ya katakanlah sirkulasi elit terutama ya dalam bahasa politiknya sirkulasi elit, penentuan pemimpin, pergantian pemimpin itu juga dilakukan melalui mekanisme yang namanya pemilu atau election kalau bahasa Inggrisnya. Jadi saya pikir semua negara demokrasi seperti Indonesia kemudian menerapkan sistem pemilu meskipun dengan cara yang kadang-kadang ada yang spesifik ya kontekstual dengan wilayahnya, tetapi pada umumnya adalah pemilu atau election itu adalah mekanisme untuk menentukan siapa pemimpin, siapa yang akan dipilih menjadi wakil. Ya, jadi sangat umum sekali saya pikir ya. Tinggal tadi sekali lagi ini mekanisme di setiap wilayah atau setiap negara itu berbeda-beda, tetapi dalam konteks pemilu namanya. Baik, Bang Arfai, dalam konteks hukum tata negara sebenarnya kita bicara secara umum, tidak hanya berbicara hukum tata negara Indonesia saja, tapi dalam konteks konsep hukum tata negara. Apakah pemilu ini merupakan satu-satunya sarana peralihan kekuasaan? Iya, di dalam konteks tata negara tentunya ini nanti akan berkaitan dengan bentuk negara ya. Kalau negaranya itu adalah salah satunya bukan republik misalnya, adalah negaranya monarki, tentunya pengisian kekuasaan ketatanegaraan salah satunya adalah presiden barangkali bukan pemerintahan eksekutifnya, Perdana Menterinya, itu tentunya melalui keturunan. Nah, namun kita sendiri adalah meletakkan pilihan sebagai negara republik. Nah, tentunya di situ kita mengambil satu formula yang disepakati, yaitu adalah melalui pemilihan umum. Nah, sebelum Anda lebih lanjut Bang, berkaitan dengan pemilu dan Indonesia. Sebenarnya konteks dan konsep pemilu Indonesia kan kalau kita bicara sejarah pemilu Indonesia, ya istilah pemilu tidak berubah Bang. Tidak pernah berubah istilah pemilu, tetapi konsep pemilunya kadang mengalami beberapa perubahan, konsep partai politiknya juga mengalami beberapa kali perubahan begitu. Nah, sebenarnya konteks konsep pemilu di negara demokrasi Indonesia itu yang sebenarnya seperti apa? Ya, kita harus merujuk begini ya. Ketika kita bicara negara Indonesia, kita akan bicara formulasi awal negara ini lahir. Maka kalau kita merujuk ke formulasi awal negara itu lahir, maka kita akan melihat bagaimana sidang BPUKI pertama Indonesia ini berdiri. Di situ sudah ada bicara terkait bagaimana pola pengisian kekuasaan di negara. Nah, kalau itu yang pernah dilakukan di Undang-Undang Dasar yang lama, kemudian berlakulah di situ yang dikenal dengan indirect demokrasi, ya, demokrasi perwakilan, sebagaimana sila keempat Pancasila. Nah, namun demikian itu kan pilihan kita. Oleh karena itu yang namanya demokrasi atau pengisian kekuasaan ataupun hukum tata negara sendiri itu mencari formula yang ideal sesuai dengan kontekstual perkembangan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan masyarakat. Iya. Itu, nah, oleh karena itu maka pilihan yang awal adalah kita indirect demokrasi, demokrasi perwakilan sila keempat. Lantas setelah reformasi menjadi dia demokrasi. Pertanyaannya adalah apakah itu demokrati atau tidak?
Atau justru yang lebih ini lagi, apakah itu tadi Anda mengatakan Ya. indirect demokrasi itu sesuai Ya. dengan sila keempat, atau juga mungkin pertanyaan seperti itu, apakah itu sejalan dengan sila keempat? Nah, makanya pertanyaan muncul berikutnya, apakah direct demokrasi, indirect demokrasi adalah sama-sama demokrasi? Ya. Sebagaimana kontekstual, konteks awal demokrasi dalam tata negara. Kontekstual demokrasi dalam tata negara itu ada bicara kedaulatan rakyat. Ya. Bukan bicara tentang orang politik, bicara pengisian kekuasaan ya. Ya. Nah, ini kan bicara bagaimana rakyat itu diletakkan sebagai pemilik kedaulatan. Nah, bentuknya dua tadi. Ada kedaulatan itu melalui perwakilan dengan indirect demokrasi dan ada dengan langsung direct demokrasi. Dua-duanya kalau bicara konteks demokrasi umum, karena tadi pertanyaannya umum ya, maka dua-duanya adalah sarana menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Dengan metode yang seperti apa dikembalikan dengan kondisi yang ada? Iya, dikembalikan dengan tingkat perkembangan. Namun kalau kita mau mengkaji ya, kalau ditarik lagi misalnya negara ini konteks ideologi misalnya, maka kita tidak bisa terlepas dari sila keempat. Tapi jangan salah, sila keempat itu sendiri itu kan dua tafsir. Oke. Ya, ada yang menafsirkan sila keempat itu adalah bicara tentang bagaimana menyelenggarakan negara dengan perwakilan. Tidak bicara bagaimana pengisian jabatan presiden atau wakil presiden. Tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu langsung. Iya, gitu. artinya gini, bagaimana negara itu dijalankan, misalnya mau bikin undang-undang, misalnya mau bikin anggaran, tentunya itu bicara dengan permusyawaratan dan perwakilan. Maka bisa ditafsirkan, ada yang menafsirkan seperti itu, menyatakan bahwa itu nggak ada urusan dengan pemilihan langsung atau untuk tidak langsung presiden. Gitu. Nah, maka di situ include dia. Maka begitu bicara sila keempat yang tafsirkan demikian itu, maka dia menggunakan teknik atau formulasi dengan perwakilan. Maka mengisi jabatan presiden pun perwakilan. Karena sila keempat itu pendapat yang ini menyatakan tidak bicara tentang pengisi jabatan presiden. Nah, oleh karena itu bahwa terlepas dari sila keempat, orang mengambil pendapat yang kedua. Bahwa karena sila keempat tidak secara langsung bicara tentang pengisian jabatan presiden, tapi bicara tentang bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam ranah yudikatif, dalam ranah legislatif, dia menyelenggarakan kewenangannya, tugas dan fungsi. Maka pilihan yang kedua diambil setelah reformasi, jadilah dia direct demokrasi. Baik. Sekarang saya ke Bang Parudin nih, Bang. Kita bicara tema, Bang. Beberapa waktu lalu Public Trust Institute juga telah merilis nih hasil survei terbaru ya, terbaru. Bisa mungkin di hasilnya seperti apa? Jadi itu untuk Provinsi Jambi. Jadi dalam konteks kita menyambut gitu ya pemilu 2024 gitu ya, di sana ada pemilihan presiden. Jadi kami dari Public Trust Institute Putin melakukan survei periodenya tanggal 9 sampai 16 Desember ya, di Provinsi Jambi ada 880 responden. Ya, yang kita survei gitu, kita wawancarai secara langsung tatap muka dengan kuesioner terukur gitu ya, dilakukan oleh tenaga profesional. Nah, hasilnya memang yang hasilnya kredibel ya? Ya, insya Allah ya, karena kita dari pengalaman juga seperti itu ya. Jadi hasilnya ada dari tiga kandidat ya, 3 pasang calon presiden Indonesia ini ada 01 itu memperoleh 25, sekian persen gitu ya. Kemudian 02 itu 49,50%, kemudian 03 itu 15, sekian persen gitu. Ini artinya memang kalau kita tarik kebetulan Public Trust Institute lakukan beberapa kali survei sebelumnya, memang dalam 2023 terutama sejak Februari kami melakukan survei itu memang 02 atau Prabowo Gibran ini selalu unggul di Jambi. Ini tentu untuk Jambi ya? Untuk Jambi, untuk Provinsi Jambi. Jadi selalu unggul meskipun kisarannya memang ada dinamika gitu ya. Ada perkembangan, ada penaikan gitu ya, dan ada kalanya stagnan. Tapi pada intinya memang 02 unggul di Jambi, kemudian diikuti yang menarik ini 01. Jadi dari beberapa survei sebelumnya 01 ini ada di peringkat ketiga. Gitu. Tetapi dalam survei November dan Desember 01 Anies Muhaimin ini kemudian naik menyalip 03 gitu sehingga peroleh 25%. Dan ini saya pikir menarik ini apa justru itu pertanyaan indikator apa kemudian kita tidak hanya berbicara pasangan 1, 2 atau 3 saja. Sebenarnya pergeseran hasil survei itu kalau dari Putin sendiri terbaca tidak indikator kemudian menyebabkan apakah ada pengaruh dengan debat Pilpres?
Karena gini, kalau konteksnya debat, saya pikir ada pengaruhnya, cuma tidak signifikan. Tidak signifikan. Ya, karena konteksnya kan masyarakat kita ini, pemilih kita ini kan pemilih tradisional umumnya gitu, bukan pemilih yang profesional atau pemilih yang rasional gitu, yang mengandalkan pada visi misi. Tapi saya lebih melihat, kami di Putin lebih melihat bahwa faktor kenaikan 01 ya, dan termasuk juga 02 karena mengalami peningkatan juga ya. Itu adalah faktor memang kerja-kerja di daerah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh. Misal kita 01 itu di Jambi misalnya ada Fasha di situ ya, kemudian ada tokoh-tokoh dari PKB, PKS. Saya pikir ini adalah kerja-kerja yang ekstra bagi mereka yang mereka lakukan sehingga kemudian menaikkan elektabilitas. Di samping juga tadi, di samping faktor tokoh juga faktor kampanye di media ya, kemudian media luar ruang ya, seperti spanduk dan sebagainya mereka lakukan. Saya pikir ini juga dampak dari itu. Cuma memang faktor debat saya pikir bukan kita mengesampingkan ya, tetapi sangat kecil ya kontribusinya terhadap elektabilitas, terutama di Jambi yang terutama yang terlihat di Jambi. Tetapi lebih pada tadi aspek primordial, kemudian aspek ketokohan gitu ya. Karena kalau kehadiran capres atau cawapres sendiri misalnya? Ya itu salah satunya juga ya, berkontribusi ya kehadiran di Jambi, cuma memang tidak signifikan. Justru sebetulnya kerja-kerja dari tokoh-tokoh yang terafiliasi dengan calon kandidat ini ya, 01, 02 dan 03 ini yang sangat menentukan bagaimana tingkat penerimaannya, tingkat keterpilihannya di masyarakat Provinsi Jambi. Artinya bagaimana bekerjanya tim, ketokohan tim kemudian sangat berpengaruh. Betul. Baik, sebelum saya ke Bang Arfai juga, saya masih ke Bang Farudin, masih mencermati itu. Bang. Kalau saat kita bicara tim pemenangan di Jambi misalnya, kalau kita lihat juga tokoh-tokoh yang semuanya diisi, baik semua pasangan calon diisi oleh tokoh-tokoh yang dianggap ya sangat, untuk di Jambi sudah sangat banyak berbuat lah, 01, 02, 03, yang kepala daerah, kemudian legislatif, pusat maupun di daerah yang juga sangat mumpuni begitu. Ini pertarungan yang luar biasa tentunya untuk daerah. Makanya di dalam beberapa waktu lalu di media saya sampaikan bahwa pertarungan di Pilpres ini tidak hanya dilakukan di tingkat nasional di Jakarta, tapi juga di daerah. Misalnya di Jambi, bagaimana para elit-elit politik, elit-elit masyarakat di Jambi ini kan terafiliasi dengan para kandidat. Katakanlah 01, misalnya ada tadi saya sebut, misalnya ada Fasha di situ, kemudian ada Elvi Sina di PKB, kemudian ada tokoh-tokoh dari PKS dan tokoh-tokoh yang tidak terafiliasi dengan partai. 02 juga seperti 02 apalagi gitu, misalnya ada para kepala daerah di situ, ada gubernur di situ, ada mantan gubernur dan sebagainya. Juga 03 tentunya juga. Dan ini tentu mereka berkomitmen membawa masanya dalam konteks Pilpres, saya pikir ya. Ini secara otomatis, misal HBA gitu misalnya. Ya saya pikir sebagian besar para relawannya HBA juga mungkin akan menjatuhkan pilihan pada 02. Nah begitu juga 03. 03 ini PDI Perjuangan gitu ya. Tokoh-tokoh yang selama ini terafiliasi dengan PDI Perjuangan tentu akan turun di gunung ya. Jadi artinya apa? Saya menyebut bahwa di daerah pun terjadi perang bintang dengan mengandalkan ketokohan para kandidat, ya, ketokohan yang terafiliasi dengan para kandidat, di samping nanti mesin partai. Jadi tokoh yang utama saya pikir baru kemudian mesin partai yang bekerja. Kita tahu misalnya PKS selama ini kan dikenal dengan mesin partai yang solidaritasnya sangat tinggi, militan ya. Ini juga berkontribusi. Di samping tadi 02 dengan partai-partai pengusungnya yang sangat besar itu, kemudian 03 juga seperti itu. Baik. Saya ke Bang Arfai. Bang menyoroti hal lain. Ada kaitannya sih. Berkaitan elektabilitas, tapi berkaitan. Tapi dalam konteks tata negara. Ada juga yang kemudian menggelitik hal-hal dalam pemilu kali ini. Ada yang mengatakan justru menjadi seru. Di saat kalau kita lihat hari ini, ke semua pasangan calon itu adalah terdapat menteri yang hari ini masih menjabat. Nah, dalam hukum tata negara kemudian Anda memandang ini, Bang? Ya, satu kata kunci sebenarnya bahwa harus dipisahkan ya aktivitas politik dengan aktivitas kenegaraan. Itu atau sebelum lebih jauh, sebenarnya kalau sebenarnya dalam konteks ini menteri itu tidak ada nggak larangan untuk beraktivitas secara politik? Ya, saya mulai dari situ tadi. Artinya idealnya penyelenggaraan sebuah negara ketika masuk dalam sistem pemerintahan itu harus terlepas, harus dipisahkan dari aktivitas politik dengan aktivitas kenegaraan. Itu idealnya. Harus dipisah secara tegas. Dipisahkan itu. Nah, artinya ketika itu dipisahkan, maka mesti ada regulasi yang memisahkan itu. Nah, regulasi itu
kalau kita bicara undang-undang dasar, tak ada. Karena undang-undang dasar hanya menggariskan bahwa negara Indonesia negara hukum, kedaulatan ada di tangan rakyat, dan pelaksanaan dilakukan pemilu 5 tahun sekali. Tidak ada, hanya situ sebut ketentuan dan menjalankan pemilu kan diatur dalam undang-undang. Nah, ketika itu diatur undang-undang, maka kembali ke idealnya penyelenggara negara itu. Artinya ketika ada orang yang secara langsung masuk dalam aktivitas politik, sisi lain dia juga menyelenggarakan aktivitas kenegaraan, maka dia harus pilih menyelenggara aktivitas kenegaraan atau pilih menyelenggara aktivitas politik, agar satu, tidak ada di situ campur aduk antara penyelenggara kenegaraan dengan penyelenggaraan politik, aktivitas politik. Nah, ini menjadi tidak ideal dalam konteks ketatanegaraan. Nah, ini kita bicara konteksnya, kita bicara hukum ketatanegaraan atau aspek lain dalam hukum, misalnya kita bicara etika kenegaraan. Ya, jadi larinya ketika hukum tidak ada, atur hukum tidak ada. Dalam konteks ini? Iya, dalam konteks ini. Maka dia terikat dengan etika penyelenggaraan ketatanegaraan. Itu lebih sekalipun hukum tidak mengatur. Hukum tidak ada, makanya sesuatu yang tidak ada diatur dalam hukum. Maka kita kembalikan dia kepada etika penyelenggaraan ketatanegaraan yang terikat kepada idealnya penyelenggaraan ketatanegaraan. Maka kalau idealnya, kayak saya katakan tadi, dia terlepas dari aktivitas politik. Nah, oleh karena itu ketika hukum tidak ada, maka kembali etis tidak etis. Pertanyaan dasarnya begini, apakah bisa dipisahkan atau bisalah istilahnya itu? Ya, itu dia pertanyaannya. Ketika dia menyelenggarakan satu aktivitas pada posisi dia sebagai penyelenggara negara, gitu kan? Di domain publik. Ingat, ketika bicara pemilu itu domain publik, ya, yang ilmu politik ya, berkaitan dengan publik. Sementara aktivitas ketatanegaraan itu dia sebagai penyelenggara negara itu berhubungan dengan publik, dengan fungsinya. Mulai dari pelayanan publik, gitu, mulai dari keterlibatan publik, ya, mulai dari sosialisasi publik. Dia semua berkaitan dengan publik. Nah, pada posisi itu bisakah dipisahkan? Ya, antara dia menunjukkan bahwa dirinya ada rumah harga posisi lain. Hari ini saya hadir sebagai penyelenggara negara atau sebagai penyelenggara negara. Maka ini menjadi menurut saya ya, ini menjadi pelaksanaan demokrasi menurut hukum tata negara, menurut pendapat saya adalah tidak baik, tidak elok. Artinya walaupun jawabannya tidak baik bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh, karena regulasinya nggak ada. Kalau regulasi nggak ada, maka kita bicara etik, bicara personal. Ya kan gitu kan? Bicara personal. Orang menilai hal itu etis tidak etis. Kalau dia menyatakan tidak etis, dia ambil pilihan. Ya gitu kan? Kalau dia tidak mengambil pilihan berarti beranggapan etis, gitu kan? Cuman kita yang memandangnya. Maka kita memandang bahwa salah satu kata kunci demokrasi itu adalah orang akan menerima suatu clear dan clean pada saat penyelenggaraan demokrasi hasil akhir. Tidak ada dugaan, praduga, ada aktivitas menggunakan fasilitas negara, misalnya aktivitas menggunakan serana yang dimiliki negara, misalnya aktivitas menggunakan plafon dia sebagai negara, penyelenggara negara misalnya. Nah, ketika itu menjadi bumbu-bumbu pada saat hasil pemilu, orang akan lihat itu adalah tidak clear dan tidak clear. Nah, dalam konteks kekosongan hukum seperti ini, lalu tanggung jawab ini ada pada siapa? Nah, sebenarnya kalau bicara konteks tata negara, ketika hukum tidak ada, maka ketegasan dari siapa yang berwenang mengambil keputusan. Bukan yang bersangkutan? Bersangkutan itu bicara etik. Kalau bersangkutan bicara etik, karena dalam konteks jabatan, orang kadang-kala dia tidak melihat etik itu. Dia lihat sesuatu ini adalah benar dan sesuatu ini bisa dilakukan. Kalau orang politik menilainya di situ ada manfaatnya untuk tujuan politik, kan gitu bahasa orang politik ya. Nah, maka yang kembali di situ adalah satu adalah siapa yang berwenang paling tinggi di Republik ini berkaitan dengan yang bersangkutan. Nah, disinilah harus menjadi bapak bangsa menurut saya, harus menjadi orang yang bisa diandalkan dalam clear dan clean-nya penyelenggaraan pemilu itu dari bibit-bibit yang praduga yang lain-lain itu gitu ya. Nah, sepanjang itu tidak ada ya kita akan nikmati ini sebagai suatu dinamika politik
yang mundur perspektif untuk hukum tata negara tidaklah yang ideal. Baik, kita tahan dulu Bang, belum kita makin panas ini. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan elektabilitas calon presiden pada pemilu 2024. Baik, saya ke Bang Parudin berkaitan Bang. Kita ini berkait-kait ini Bang sebenarnya. Lalu pertanyaannya, oke secara hukum tata negara walaupun belum clear nih Bang ya, belum clear. Lalu secara politik dan elektabilitas, sebenarnya mempengaruhi tidak? Ya, sebetulnya sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana keterpilihan itu kan banyak faktornya. Ya. Yang tadi faktor ketokohan ya, bagaimana dia bisa kemana-mana itu kan berpengaruh ya. Nah ini kan kebetulan ya kalau kita mau menyebut misal 02, 03 ini kan ada pejabatnya di situ kan, pejabat negara yang belum mundur, yang tidak mundur gitu ya. Ada Prabowo, kemudian Menko Polhukamnya gitu kan, Pak Mahfud ya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi itu sebetulnya sangat diuntungkan karena jabatan di pemerintahan ya gitu kan, jabatan dan jabatan politis itu kan sangat menentukan, sangat berkontribusi terhadap bagaimana keterpilihan itu karena tadi mereka katakanlah yang sepele aja misalnya mereka bisa iklan gratis kok ya, pasang baliho di situ sebagai Menko Polhukam, sebagai Menhan kan tidak ada masalah sebetulnya dari sisi hukum ya karena secara de facto dan de jure memang sedang menjabat dia, gitu. Artinya tetapi ini kan jadi soal tadi menyinggung lagi ini kan soal etika sebetulnya. Kalau kita mau profesional sebetulnya ya ketika berkontestasi disahkan oleh KPU ya sebetulnya mereka harusnya idealnya, kita bicara idealnya nih. Ya, idealnya harus mundur gitu ya. Bukan malah difasilitasi gitu ya misalnya oleh siapa gitu kan, oleh difasilitasi. Karena sangat tidak fair ketika misalnya ada pejabat yang masih menjabat aktif kemudian dia berkontestasi juga dalam konteks politik juga, dua-duanya dia pegang gitu ya, berhadapan dengan calon lain yang tidak memiliki jabatan apa-apa gitu ya, bahkan sudah selesai masa jabatan. Jadi saya pikir ini juga sangat berpengaruh karena gini, terutama dalam konteks masyarakat tertentu ya, pemilih tertentu misalnya ASN gitu ya. Itu kan sangat berpengaruh ketika seorang kandidat masih menjabat gitu ya. Tapi kalau kita bicara lebih turun lagi gitu ya. Oke, kita tataran kita turun ke bawah lagi. Bahwa beberapa jabatan eksekutif pun di tingkat daerah juga tidak terlepas dari keberadaan partai politik, contoh kepala daerah. Betul. Yang kemudian tentu sangat berperan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, kalau kita tarik benang merah yang seperti itu, artinya ini kan sampai kepada bagaimana di daerah juga seperti itu begitu. Bahwa ini juga seperti Anda tadi mengatakan bahwa elektabilitas 01, 02 maupun 03 juga berpengaruh oleh tokoh-tokoh di daerah juga misalnya. Gimana dengan itu? Ya itu tadi makanya ketika di tingkat pusat mereka melakukan hal yang seperti itu, otomatis di daerah pun ya mereka punya contoh nih misalnya gubernur, wali kota, kemudian bupati juga melakukan hal yang sama loh. Saya dalam konteks misalnya perwakilan partai politik gitu, datang ke sini sebagai perwakilan partai politik. Padahal mungkin dia datang bisa saja dengan fasilitas dia sebagai bupati, sebagai wali kota. Gitu. Atau gini Bang Arpai, jika ya tentu ada beberapa jabatan eksekutif itu tidak terlepas dari proses politik dan peran partai politik. Itu kan prosesnya, dia mengantarkan, tapi sebetulnya idealnya ketika udah jadi, udah selesai. Nah gitu. Itu pertanyaannya, apakah mungkin berarti apakah ada aturan sih? Bagaimana dalam konteks hukum tata negara memandang bahwa apakah memang seseorang menduduki jabatan eksekutif, apakah memang harus melepaskan keterikatannya dengan partai politik misalnya? Kita bicara dalam skala nasional maupun lokal misalnya. Ya jadi beginilah, kalau bicara hukum tata negara aja kita bicara tugas dan fungsinya. Jadi bedakan dengan proses ya. Proses itu demokrasi, tentunya itu proses politik. Prosesnya politik. Politik prosesnya, tapi ketika dia sudah menang menduduki jabatan itu, sudah jadi bahasanya, maka dia menjalankan fungsinya sebagai, anggaplah misalnya presiden kepala daerah, maka dia melaksanakan fungsinya sebagai eksekutif. Artinya dalam konteks tata negara, si masyarakat ini, pemilih sudah menyerahkan kedaulatannya ke dia.
maka dia harus menjalankan itu sebagaimana layaknya dia sebagai seorang eksekutif. Maka tidak Jadi ada, semestinya seperti itu. Semestinya yang demikian maka dia harus terlepas dari aktivitas politik. Karena kalau sudah menjadi pengurus partai misalnya, menjadi tim tes, maka muncul semua aktivitas yang dilakukan aktivitas politik. Sementara dia harus menjalankan aktivitas eksekutif. Sebagai penyelenggara negara menjalankan tugas dan fungsinya sebagai eksekutif. Nah, lalu Lagi beda lah, menjalankan fungsi sebagai eksekutif dan menjalankan aktivitas politik itu kan sangat jauh berbeda. Nah, kalau itu digabungkan, itulah menjadi sesuatu nasihat, walaupun menurut orang politik itu adalah sesuatu itu dia saja. Kalau secara politik gimana? Tidak ada jadi masalah. Ya, itu tadi. Jadi ada dua sisi yang sebetulnya bisa dilihat, bahwa tadi secara ideal harusnya melepaskan jabatan itu. Tetapi kan dalam politik itu sebetulnya jabatan itu resources gitu. Resource. Itu sebuah sumber daya yang sudah diperjuangkan dan nanti akan berdaya guna bagi tadi yang ikut dalam proses. Misalnya tadi seorang ketua umum partai di daerah maupun di pusat gitu ya, menduduki jabatan eksekutif. Nah, jabatan eksekutifnya itu sebuah resources bagi partainya yang ngusungnya, sehingga itu mereka juga nggak sepakat sebetulnya. Partai politik saya yakin juga nggak sepakat misalnya ketika ada tokohnya yang jadi eksekutif ya, kemudian melepaskan jabatan juga saya pikir nggak sepakat, karena itu sebuah sumber daya yang maha besar gitu ya, dan sangat berarti bagi partai itu. Atau kita tarik secara politik, Bang, senternya ke eksekutif lagi, tadi kan senternya di politik, sekarang center poinnya itu di eksekutif misalnya. Toh ada yang mengatakan juga begini, di saat pemilu selesai tentu terjadi peralihan kekuasaan baik di tingkat lokal maupun daerah, dan baik itu pilkada maupun pemilu. Toh kalau kita jadikan penyelenggaraan pemerintahan sebagai center, peran partai politik kan juga tidak bisa dikesampingkan. Misalnya nih, eksekutif di tingkat daerah, misalnya kepala daerah, toh menjalankan program-program daerah tidak bisa terlepas dari apa yang proses-proses yang terjadi di lembaga legislatif misalnya. Kalau gitu kita kembali lagi ke fungsi partai politiknya, menjadi penyeimbang, penyambung aspirasi kan terus. Jangan sampai misalnya dalam konteks Indonesia ketika kadernya masuk ke eksekutif, misalnya nih ya, tiba-tiba daya kritisnya hilang gitu, ya karena menganggap bahwa ya itu orang kita gitu, jangan diapa-apain. Tapi ketika tidak lagi, dia daya kritisnya muncul lagi. Nah ini yang terjadi ketika dalam konteks semuanya lah kita tidak profesional, ya karena menganggap prosesnya sudah kita jalankan, ya udah kita pertahankan dengan baik jabatan itu, dan itu jabatan makanya sekaligus eksekutif plus politis sebetulnya di Indonesia. Ya, ini jadi soal saya pikir juga perlu kita pikirkan ke depan, pembenahan dan segala macam, agar tadi ya betul-betul pemilu yang itu menyediakan sarana bagi kita ada kesetaraan ya kan, dalam pemilu kan seperti itu, sarana memilih pemimpin agar ada kesetaraan ya, ada keseimbangan ya bagi semua orang. Kalau tidak ya ini yang terjadi, ada yang tinggi ada yang rendah jadinya, karena yang tinggi ini bisa aja memanfaatkan fasilitas meskipun tadi secara hukum mungkin nggak ada masalah, tapi mungkin secara etika yang jadi soal. Kita kembali ke elektabilitas, Bang. Ya. Tadi kan telah dibahas nih ya, untuk di Jambi kita bicara secara lokal misalnya. Lalu ini kan para capres kita kan didukung oleh koalisi partai politik. Betul. Berpengaruh tidak terhadap elektabilitas partai politiknya juga, Bang? Ya, kalau dari data kami sebetulnya sangat berpengaruh ya. Jadi sama saya pikir dalam konteks nasional, misalnya hari ini beberapa lembaga survei merilis bahwa misalnya Gerindra itu ada posisi teratas ya, menyalip PDIP yang biasanya teratas. Nah, dalam konteks Jambi saya pikir sama. Ya. Efeknya efek pilpres atau justru sebenarnya elektabilitas partai politik kemudian ada ekor jasnya di situ. Jadi partai-partai pengusung ada indikasi arah sana yang kita lihat dari beberapa data yang muncul itu ya, bahwa terjadi efek ekor jas bukan tingkat nasional saja, di daerah juga. Daerah juga. Bagaimana partai-partai yang katakanlah tokohnya terafiliasi dengan capres itu mengalami peningkatan. Ya, misalnya Gerindra di Jambi ini terjadi peningkatan, PDIP juga begitu gitu ya. Kemudian juga PKB yang cukup signifikan saya pikir di Jambi, bahkan di beberapa daerah ini menguasai gitu ya di PKB. Itu karena beda dengan sebelum ada pasangan koalisi capres ini, sebelum ada koalisi ini PKB masih biasa-biasa aja. Tapi ketika Muhaimin jadi pasangan
Anies ya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Saya pikir di beberapa wilayah, bahkan dalam konteks Provinsi Jambi pada umumnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan ada di posisi 3 kalau nggak salah sekarang di Jambi ya, di PKB ini. Jadi ini menunjukkan bahwa ada efek ekor jas yang juga dinikmati, ada tetesan yang dinikmati oleh daerah sebetulnya. Saya tidak tahu dalam konteks di wilayah lain, tapi yang di Jambi seperti itu yang terjadi. Ya, PKS juga mengalami hal yang sama. Gerindra yang paling diuntungkan saya pikir ya dengan sosok Prabowo gitu ya. Baik. Saya ke Bang Arfai lagi nih. Di saat kita juga bicara isu lokal, kembali ke yang tadi juga. Bicara juga di isu lokal. Tentu ya lagi-lagi kita berbicara pemilu, tentu tidak bisa dilepaskan dengan aspek eksekutif tadi yang kita bahas tadi ya. Nah, tadi Anda mengatakan ya secara hukum sampai hari ini tidak ada hal yang membuat hal ini menjadi sesuatu hal yang melanggar hukum. Tapi dalam aspek lain tapi tidak berhenti di sana. Ada aspek lain yang kemudian harus dilihat begitu. Nah, kemudian kalau Anda melihat sebenarnya dalam proses pemilu ini kan akhirnya kan terjadi tarik-menarik yang luar biasa, tapi kita tidak bicara dalam konteks politik. Sebenarnya bagaimana kemudian menjalankan negara? Apakah sebenarnya menjalankan negara berpengaruh tidak dengan proses politik ini sebenarnya yang terjadi? Oke, ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi pertanyaan adalah ketika proses politik ini sedang tarik berjalan luar saat biasa ini ya, udah jalan ini, bahasanya gini kan. Nah, akan menjadi catatan ya, koreksi besar kita. Bagaimana percaya kalau saya bertanya gini loh, apakah orang yang dia mempunyai jabatan penyelenggara negara misalnya melakukan aktivitas politik yang dominan, pekerjaannya itu gimana gitu loh? Nah itu pertanyaan kan? Iya. Pertanyaan dari sana kan? Pekerjaan gimana loh? Jadi artinya bukan persoalan dinamika politik mempengaruhi penyalahgunaan pemerintahan, itu lain hal. Tetapi orang yang menyelenggarakan pemerintahan melakukan aktivitas politik yang dominan akan cenderung akan mempengaruhi kinerjanya dalam pemerintahan. Nah ini menjadi nanti pertanyaan siapa yang koreksi ini? Siapa yang nilai ini? Baik di tingkat pusat maupun daerah. Pusat maupun di daerah. Nah ini yang paling penting menurut saya ada civil society menurut saya itu tidak hanya melihat bagaimana dinamika politik, tapi bagaimana kinerja mereka ini gitu. Yang mereka ini adalah memegang eksekutif misalnya atau memegang penyelenggara negara, tapi satu sisi dominan dia menyelenggarakan aktivitas politik. Ini bagaimana kinerjanya ini dalam masa penyelenggaraan pemilu itu memberikan sesuatu yang bagus, mengalami penurunan atau justru biasa-biasa saja. Karena kalau logika rasional kita akan menunjukkan pasti mengalami penurunan. Tidak akan bisa itu artinya nggak apa-apa kami sudah jalankan manajemen, nggak juga, pasti ada sesuatu. Atau fokus menjalankan pemerintahan hari baik di tingkat lokal maupun daerah lebih fokus ke agenda-agenda politik. Nah kalau saya lebih melihat seperti itu. Dan hampir semua kegiatan yang tadi Pak Prudin nyatakan bahwa dalam melangkah menyelenggarakan tugasnya sebagai eksekutif misalnya atau sebagai penyelenggara negara, di situ juga menyelenggarakan aktivitas sebagai politik. Nah artinya domain yang melakukan kegiatan itu ya sudah bahasanya, apalagi dinamika politik kita lihat ketokohan, tidak melihat apa visi misi, bagaimana orang ini nanti kalau jadi presiden sebagainya, tapi lihat figurnya. Oh si misal maaf lah misalnya, pimpinan kita ini misalnya, pimpinan daerah kita ini bela si anu nih, rombongan si ini gitu kan. Lantas masyarakat terpengaruh. Padahal pada saat dia menyelenggarakan itu bukan sebagai aktivitas politik. Bukan masalah dia mendukung siapa atau berafiliasi ke siapa, mestinya. Nah ini jadi hal. Makanya sebenarnya kalau mau menjadi suatu daerah, ini kan mesti harus dipisah. Nah kalau sekarang kan tidak. Hanya diberikan kepada Bawaslu saja, Bawaslu awasi dia menggunakan fasilitas negara atau tidak. Persoalan bukan menggunakan fasilitas, tapi badannya itu, kan dirinya itu adalah mencerminkan dia sebagai apa. Baik, nah, kita tahan dulu, Bang Wai. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah program berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masuk ke sesi ketiga dalam dialog kita hari ini. Baik, semakin hangat nih saya ke Bang Parudin. Bang, sedikit lebih jauh sih.
Tapi di tahun yang sama nih. Iya, Kita mau betul, nggak mau betul. bicara September. pusat, kita bicara daerah, di saat Iya. kita berbicara pemilu mesti bicara pilkada. Iya, betul. Nah, koalisi ini sepertinya kan luar biasa nih. Iya. Koalisi 3 pengusung capres kita ini. Ya. Baik 01, 02, 03. Nah, kalau dalam kacamata pengamatan Anda sebagai Direktur Eksekutif Putin sendiri, untuk daerah, Iya. ya bicara koalisi nih, Hmm. sejauh mana kemudian koalisi ini untuk ke daerah besok? Ya. Ke pilkada ya, kita Ya, bicara pilkada ya. Ya, memang pilkada kita kan disebut bulan September ya, September Kalau tanggal tidak, 27 iya. kalau nggak salah ya, tanggal 27 dan sangat dekat. Hmm. Saya pikir ini memang ada beberapa tokoh masih menyimpan ya, karena Kita tahan dulu, kita angkat angkat telepon ya, kita oke. terlebih dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Halo. Ya, sehat-sehat. Baik, silakan Pak Yudi, sikat saja. 20-an hari lagi ini. Baik, silakan, sikat saja. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, saya sudah mendengar banyak tadi ya, para pakar, dokter yang terhormat, Dr. Farudin, ya, dokter tata negara kita, yang menjelaskan banyak. Saya tidak berani masuk di dalam, dan yang cukup menerobos saja. Yang heboh itu kan pusat, turunannya emang merah. Nah, kalau saya lihat dari elektabilitas di putus. 4 ini memang sangat tinggi, apalagi di 02 karena disebutnya tokoh yang memang tidak bergerak kan Pak Arfai tadi ya, dia badannya aja tapi luar biasa apa namanya gerakan luar tanah. Nah, ini nanti yang sudah diprediksi oleh seorang Halo Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Sorry, suara. Kami kurang bisa mendengar dengan jelas Pak Yudi. Mungkin bisa dikecilkan dulu volume suaranya. ya. Saya ulangi, halo, Ya, silakan Pak Yudi. sudah jelas? Sudah, oke. Ya kalau di Jambi kan tentu pengaruh terhadap tokoh-tokoh yang ada di partai-partai itu yang mendukung pasangan-pasangan itu. Ya. Tapi memang kata anak pengamat tata negara tadi, Pak Dokter tadi katakan bahwa memang badannya saja tokoh itu, dia tidak bergerak itu, tapi gerakan bawah tanahnya yang berjalan. Nah, siapa yang kuat itulah yang menang. Itu menurut saya. Nah, tadi saya tidak sependapat dengan Pak Dokter daripada pengamat tata negara Pak Arfai. Pak tadi, bahwa kan sudah jelas ada undang-undang TNI, Polri, ASN, pejabat publik. Nggak perlu lagi dibuat regulasi, kan itu jelas harus netralitas. Nah itu saja dijalankan. Baik. Tapi kan kenyataannya itu ditabrak-tabrak terus dari pusat sana. Baik. Nah, jadi tidak perlu lagi dibuat regulasi, sudah jelas kok mereka itu kalau dia seorang pejabat publik itu harus netralitas. Itu kan ketentuannya. Kalau dia tidak netralitas ada ketentuan undang-undang yang mengatur. Nah kan tidak perlu lagi dibuat ketentuan. Baik. Pak Dokter Epai tadi dibuat ketentuan, tidak perlu lagi dijalankan saja itu. Baik. Nah yang terakhir mungkin ya ini mungkin di luar konteks ya. Kenapa sebenarnya dibuka ruang satu pemilihan independen itu? Sementara kan kalau misalnya kita melalui partai kan banyak biaya politik itu. Ya. Baik, sepertinya terputus. Baik. Ya. Sebelum menanggapi Bang, Ya. kita sedikit terputus tadi. Ya, oke. Berkaitan dengan kemudian koalisi ini. Koalisi, Ya. Ya, memang beberapa tokoh ya dari pengamatan kami memang masih fokus ya. Dia mengatakan masih fokus untuk Pilpres. Jadi Iya. artinya memang wait and see lah sebetulnya. Jadi ketika bicara, meskipun sebetulnya sangat dekat ini ya, September sekarang Januari sangat dekat, hanya beberapa bulan lagi. Memang kalau disebut
bagaimana koalisi di daerah untuk pilkada mungkin masih prematur ya. Kalau bicara tren sebelumnya misalnya berpengaruh Tetapi ya memang ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh hasil pilpres. hasilnya Hasil pilpres. Bagaimana misalnya kalau 01, 02 atau 03 yang menang, ini nanti akan berpengaruh terhadap koalisi di daerah. Ya. Saya melihat sebatas itu dulu, tapi memang pembicaraan mengarah ke sana saya pikir sudah ada di internal. Misalnya bagaimana Golkar ya, misalnya partai besar di Jambi, mungkin ada nggak misalnya pembicaraan dengan PAN untuk mengusung tokoh tertentu gitu misalnya. Sudah ada karena kebetulan mereka dalam koalisi yang sama gitu misalnya. Atau PDIP misalnya dengan SPA gitu ya, atau PKS atau PKB, bagaimana koalisi mereka ke depan. Saya pikir ini sudah diawali meskipun memang tidak begitu kelihatan karena orang masih fokus ke pilpres. Pilpres. Bagaimana hasil pilpres ini nanti menjadi acuan mereka untuk melakukan koalisi di pilkada. Nah, kalau bicara elektabilitas sebenarnya, kalau secara politik berpengaruh tidak? Misalnya, tadi Anda mengatakan ya kalau bicara koalisi masih wait and see nih. Tetapi misalnya hasil pilpres sudah keluar. Sebenarnya berpengaruh kalau istilah Pak Arpa tadi direct. Berpengaruh secara direct tidak terhadap hasil pilkada juga? Sangat berpengaruh ya, karena gini, berarti kan ketika tokoh yang akan maju di pilkada ini tuh kemudian dianggap sukses juga di dalam pilpres, memenangkan daerah ini untuk mendukung seorang calon, itu kan menjadi legasi bagi dia. Oh ini loh, saya sukses ini, ya memimpin koalisi di Jambi untuk memenangkan seorang capres gitu ya, menjadi presiden. Itu sebuah kebanggaan bagi dia dan itu adalah modal kampanye sebetulnya. Jadi sangat berpengaruh. Dan ini sekaligus juga menjadi downgrade bagi dia ketika gagal gitu ya. Terutama mungkin di daerah sini, misalnya di Jambi nih, bagaimana siapa yang memimpin di Jambi untuk koalisi capres ini, pilpres ini. Kemudian itu menjadi kehormatan bagi dia, menjadi modal kampanye dia ketika maju di pilgub atau pilkada. Hasil baik dan hasil buruknya mempengaruhi kepada elektabilitas bersangkutan juga. Baik. Dan itu akan dilihat oleh masyarakat, ya bagaimana dia berkontribusi terhadap kemenangan di pilpres. Baik, saya ke Bang Arpa ya. Berkaitan Bang, sekaligus menanggapi tadi yang Pak Yudi ya, berkaitan dengan tadi misalnya. Kalau kita lihat akhirnya dalam di beberapa tempat juga, kemudian terjadi pasca pilpres, kemudian dilaksanakan pilkada, ternyata koalisi di Indonesia sangat cair. Di pusat boleh mereka tidak berkoalisi, ternyata di daerah berkoalisi. Multipartai memang seperti itu sebenarnya. Iya, saya sebelum jawab itu saya pegang Pak Yudi dulu ya. Yang pertama, ya saya sepakat juga dengan Pak Yudi bahwa kontekstual netralitas itu sudah ada regulasinya. Artinya tinggal ketegasan dalam penegakan. Nah, yang kita maksudkan tadi adalah kontekstual mengatur secara tegas siapa yang keterlibatan langsung dari aktivitas politik. Batasan contoh tegasnya tadi, Pak. Contoh tadi, menteri ketika calon presiden, pilihannya apa? Itu kan harus jelas. Wali kota. Atau kepala daerah. Dia sebagai kepala daerah bolehkah jadi ketua tim, kan? Atau enggak boleh jadi ketua tim? Ini kan mesti ada. Karena ketika itu tidak ada diatur, maka dia akan tadi secara politik sah saja, ya kan? Tetapi secara kalau istilah Bang Pardin justru resource katanya. Iya, itu sesuatu modal besar gitu kan. Istilahnya modal politik yang kuat gitu kan. Nah, ini ketika ini tidak ada, maka akan sulit melepaskan dari keabu-abuan keterlibatan pihak itu di dalam konteks aktivitas politik. Nah, ini mungkin barangkali ke depan kita harus pikirkan itu. Ya, dalam hal dinamika yang terjadi hari ini. Yang berikutnya, yang kedua tadi ada kaitannya tentang tadi apa namanya? Pertanyaannya apalah, kita ini kan multi partai. Enggak, yang independen tadi katanya. Kenapa tidak? Kalau dengan kondisi partai politik yang begini, kenapa tidak independen? Ya, kalau bicara independen dalam konteks nasional, tentunya kita bicara dulu perubahan Undang-Undang Dasar. Artinya dalil perubahan Undang-Undang Dasar pun jelas. Artinya ada yang mengusulkan konsepnya, ada kajiannya. Nah, baru memunculkan hal itu. Saya kira itu sesuatu yang bisa diadakan. Secara hukum ya? Iya, secara hukum bukan artinya sesuatu yang haram untuk diadakan. Itu sah saja. Tinggal apa kita secara sekali lagi itu bukan hanya bicara masyarakat ya. Apakah elit politik kita yang berwenang membuat regulasi itu menginginkan hal itu? Ya, kalau itu diadakan cukup bagus sekali. Artinya ada ruang. Karena demokrasi dalam tata negara itu pelaksanaan kedaulatan orang ada pilihan. Nah,
walaupun kontekstualnya lewat partai, tapi juga mesti bisa dilakukan lewat independen. Baik, kita tahan dulu, Ya. Bang Pai. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi. Diskusi yang luar biasa panas dan tentunya menarik. Tapi sayang berhubung waktu yang terbatas. Iya, iya. Ya, silakan Bang Arfai closing statement Anda hari ini. Ya, kalau kita bicara tentang pemilu, maka kita akan bicara tentang kedaulatan. Bagaimana orang menjalankan kedaulatan itu. Maka ketika orang mau menjalankan kedaulatan itu, orang membutuhkan informasi yang benar tentang siapa orang yang akan diberikannya kedaulatan itu. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi para calon dan lain-lain itu menyampaikan bukan hanya bicara ketokohannya, tapi menyampaikan apa yang mau dilakukan ketika dia mau menjadi tadi, sehingga orang berkeyakinan meletakkan kedaulatannya, menyerahkan kedaulatannya itu kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah penting sekali sebenarnya demokrasi yang kita lakukan ini adalah terlepas dari keabu-abuan antara yang aktivitas politik dengan aktivitas menyerang ke pemerintahan. Karena itu penting sekali. Baik. Ujung akhir dari kualitas pemilu nantinya. Baik. Bang Parudi. Oke. Ya, pemilu adalah mekanisme cara kita untuk menentukan bagaimana pemimpin kita, bagaimana wakil-wakil kita. Nah, makanya sebagai masyarakat yang punya hak memilih, ya silakan mencermati bagaimana track record, ya rekam jejak para kandidat ini, baik itu capres maupun para wakil kita di lembaga legislatif. Silakan dicermati dengan menelusuri rekam jejaknya di berbagai macam media. Bagaimana kiprah mereka selama ini, baru kemudian dipilih. Tidak asal pilih saja, tapi rekam jejak yang bagus, karena kita memerlukan pemimpin yang juga berkualitas untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Baik. Terima kasih atas kiranya Bang Dr. Parudin dan Bang Dr. Arfai dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan elektabilitas capres menjelang pemilu 2024 di Provinsi Jambi. Pada intinya adalah bagaimana kemudian kita menjamin seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan tentunya pemilu kita dapat berjalan dengan lancar dan damai tentunya. Dan akhir kata saya Doni Yusra undur diri, dan tentunya kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.